Halo sahabat pencinta film semua, semoga kalian semua baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi di Janjekers Movie Channel yang mengulas film kisah nyata ataupun fiksi. Kami harap Anda bersedia untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Sebelum kita masuk ke kontennya, tidak lupa saya mengingatkan Anda bahwa di video ini terdapat spoiler di dalamnya. Maka dari itu, jika konten ini berhasil dimonetize, kami akan menyisihkan 10% hasil monetize dari konten ini untuk disumbangkan ke yayasan sosial atau orang-orang yang sangat membutuhkan, dengan mencantumkan produser dan production house pembuat film tersebut sebagai donatur. Itulah bentuk apresiasi kami kepada seluruh pihak pembuat film yang luar biasa ini, sehingga menginspirasi kami dalam membuat konten ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sebuah film yang terinspirasi dari kisah nyata berjudul Hachi, yang dibintangi dan diproduseri oleh Richard Gere. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas yuk. Berawal dari sebuah kuil kecil di pedesaan yang sangat indah, terlihat seorang biksu berjalan dengan langkah yang sangat berat. Ia pun terlihat dengan sangat hati-hati mempersiapkan seekor anjing kecil lucu untuk dikirimkan ke sebuah tempat yang sangat jauh. Ya, itulah Hachiko, seekor anak anjing lucu yang akan melanjutkan perjalanan hidupnya. Waktu pun berlalu, terlihat Hachiko yang sudah sampai di sebuah stasiun kereta, dibawa oleh petugas stasiun yang sedang membawa barang-barang kiriman dari daerah lain, termasuk Hachiko. Ironisnya, kandang Hachiko terjatuh, dan pintu kandang pun terbuka, sehingga membuat Hachiko keluar dan pergi tanpa tujuan. Tepat di samping sebuah kereta yang baru saja sampai, Hachiko yang tersesat pun bertemu dengan Profesor Parker, seorang pria parubaya yang bekerja sebagai dosen pengajar seni di sebuah universitas, yang memang setiap harinya berangkat dan pulang bekerja menggunakan kereta. Profesor pun menggendong Hachiko yang sedang menciumi kakinya. Tak lama kemudian, si profesor pun menemui kepala stasiun untuk menitipkan Hachiko, agar lebih mudah bagi pemilik Hachiko untuk menemukannya. Namun ternyata si petugas menolak, dengan beralasan jika ada yang mencari Hachiko, maka dia pasti akan menghubungi si profesor sesegera mungkin. Lalu kemudian, sang profesor pun membawa Hachiko ke rumahnya, walau dengan berat hati, karena ia dan istrinya memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan dengan hewan peliharaan. Pengalaman itulah yang membuat istri Profesor Parker pada awalnya sama sekali tidak tertarik kepada Hachiko. Seiring berjalannya waktu, si profesor pun terlihat begitu akrab dengan Hachiko. Ditambah, belum ada seorang pun yang datang untuk mencarinya. Sehingga lambat laun, Hachiko pun menjadi bagian penting di keluarga Profesor Parker. Hari-hari berlalu, Hachiko pun tumbuh menjadi seekor anjing yang gagah dan menggemaskan. Dia pun selalu bersengkrama dengan si profesor, menemani hampir semua aktivitas si profesor. Bermain bersama, mengantar ke stasiun, hingga duduk di taman stasiun menunggu sang profesor pulang bekerja. Itulah yang dilakukan Hachiko setiap harinya, sampai orang-orang di stasiun pun mulai mengenal Hachiko, dan mereka pun beranggapan bahwa Hachiko adalah bagian dari keluarga Profesor Parker. Hingga pada suatu pagi, Hachiko tidak mau mengantar si profesor seperti biasanya. Profesor pun heran kenapa Hachiko tidak mau mengantarnya. Namun karena ia harus bekerja, profesor pun meninggalkan Hachiko yang tidak mau menemaninya. Ketika si profesor tiba di stasiun, orang-orang pun mulai bertanya-tanya, kenapa si profesor datang seorang diri tanpa ditemani Hachiko. Tiba-tiba Hachiko pun datang dengan membawa sebuah bola kasti di mulutnya. Lalu Hachiko pun memberikan bola itu kepada si profesor. Profesor pun menyangka mungkin Hachiko ingin bermain. Lalu si profesor pun meluangkan waktu sebentar untuk bermain bersama Hachiko. Namun permainan kali ini adalah permainan yang sama sekali tidak pernah mau Hachiko lakukan, yaitu permainan ambil dan jemput bolanya. Seperti kebanyakan permainan yang dilakukan majikan dengan anjing peliharaannya.
Kali ini Hachiko mau mengambil bolanya dan mengembalikan kepada si profesor. Profesor pun terlihat senang sekali. Akhirnya Hachiko bisa melakukan itu. Sambil memesan kopi, profesor mengatakan kepada semua orang di sekitarnya bahwa itulah pertama kalinya Hachiko bisa mengambil bolanya. Selama sang profesor mengadopsi Hachiko, Hachiko tidak pernah mau melakukannya, walaupun si profesor mengajarinya berulang-ulang kali. Tibalah waktu di mana kereta harus segera berangkat. Profesor pun harus berangkat bekerja, di mana dia juga memiliki tanggung jawab untuk mengajar para mahasiswa di kampusnya. Profesor pun beranjak pergi, namun kali ini disertai dengan suara gonggongan yang menyedihkan dari Hachiko. Selama ini, Hachiko tidak pernah menggonggong seperti itu di saat si profesor hendak menaiki kereta. Rupanya kejadian pagi itu adalah sebuah firasat buruk yang dialami Hachiko. Namun Hachiko sendiri pun tidak mengerti kenapa dia sama sekali tidak rela membiarkan profesor pergi. Profesor pun sampai di kampusnya. Dia mengajar seperti biasa. Tapi tiba-tiba dia terjatuh dan merasakan sakit yang luar biasa. Akhirnya profesor pun mengembuskan napas terakhirnya akibat pendarahan otak yang dideritanya. Rupanya inilah firasat Hachiko, firasat yang memberikan tanda bahwa sang profesor harus pergi untuk selama-lamanya. Sementara di sisi lain, Hachiko masih di stasiun menunggu profesor pulang. Hachiko sama sekali tidak mengetahui dan bahkan tidak pernah mengerti bahwa profesor yang ia tunggu-tunggu sebenarnya telah tiada. Lalu pada malam harinya, menantu sang profesor pun menjemput Hachiko, yang terlihat masih menunggu sang profesor di taman stasiun. Keesokan harinya, profesor pun dimakamkan. Terlihat proses pemakaman yang begitu hikmat, dihadiri oleh keluarga dan kerabat sang profesor. Namun di sisi lain, terlihat Hachiko yang kembali menyusuri jalan menuju stasiun, di mana Hachiko kembali ke taman stasiun untuk menunggu sang profesor, sehingga membuat orang-orang di stasiun pun iba kepada Hachiko. Sebab cerita tentang meninggalnya sang profesor juga menjadi berita duka cita bagi mereka. Si kepala stasiun pun mencoba memberitahu kepada Hachiko. Namun, walau bagaimanapun dia memberitahu, Hachiko tak bergeming, karena Hachiko memang tidak akan pernah paham dan mengerti apa yang diucapkan orang-orang kepadanya tentang sang profesor. Hari berganti bulan, bulan pun berganti tahun. Namun Hachiko tak pernah menyerah. Dia pun tak bergeming dari taman stasiun. Hanya sesekali dia berjalan-jalan dan berkeliling stasiun untuk mencari makanan. Dan setiap malam tiba, dia pun beranjak ke bawah gerbong sebuah kereta yang sudah tidak terpakai untuk tidur dan beristirahat sambil menunggu pagi. Itulah yang dilakukan Hachiko setiap hari, hampir selama 10 tahun. Tibalah pada suatu malam, Hachiko yang sudah mulai menua sedang beristirahat di tempat biasa, di bawah sebuah gerbong usang yang sudah tidak terpakai. Ia mendengar ada kereta datang. Ia langsung bergegas, berharap itu adalah kereta tumpangan sang profesor sahabat terbaiknya. Kembali ia melangkahkan kakinya dan beranjak ke taman stasiun, tempat penantiannya. Seperti biasa, ia menunggu sambil mengingat semua kenangan bersama si profesor. Namun ternyata malam itu adalah malam penantian terakhirnya, karena tak lama setelah itu ia pun terpenjam dan mengembuskan napas terakhirnya. Itulah kisah si Hachiko, sebuah kisah nyata tentang seekor anjing peliharaan yang sangat setia. Kisah ini terjadi di Shibuya, salah satu distrik khusus di kota Tokyo, Jepang. Hachiko meninggal pada Maret 1935 pada usia 11 tahun. Akhirnya, kesetiaan Hachiko menjadi simbol kesetiaan nasional negara Jepang, terutama di institusi kekaisaran. Pada Maret 2011, peneliti akhirnya menemukan penyebab kematian Hachiko. Ternyata Hachiko mengidap penyakit kanker terminal dan infeksi filaria. Yang paling mengejutkan, ada juga 4 tusuk sate yakitori di perut Hachiko. Namun tusuk sate itu tidak merusak perutnya dan bukan menjadi penyebab kematiannya.
Jika kalian penasaran dengan kisah Hachiko, kalian bisa berkunjung ke Shibuya dan melihat patung Hachiko yang berada tepat di depan pintu stasiun kereta di Shibuya, di mana monumen patung ini dibuat untuk mengenang Hachiko. Baiklah pecinta film semua, satu kalimat yang bisa saya sampaikan tentang kisah ini adalah kasih sayang dan ketulusan niscaya akan dibalas oleh kesetiaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.